Nurani di ujung pena. Berapa lama Jumhur bertahan dari godaan? Catatan Bang Hadi, host Just Talk, Jurnal Politik TV. Di Menara Unas, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa 28 Juli 2026 lalu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat membuka kartu yang jarang berani dibuka pejabat negara. Ia mengaku dilematis. Dalam seri seminar program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional bertajuk Perspektif Kritis Membedah Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo Menanggulangi Kehancuran Lingkungan, mantan aktivis mahasiswa ITB yang pernah dipecat dan dipenjara di era Orde Baru itu bercerita soal berjibunnya surat permohonan izin usaha, mulai dari industri kehutanan, pertambangan, hingga manufaktur lainnya yang menumpuk di mejanya, menunggu tanda tangannya. Tak diteken, dianggap menghambat investasi. Diteken, taruhannya adalah nasib hutan dan lingkungan kita. Ini bukan pidato normatif soal komitmen hijau. Ini pengakuan jujur seorang menteri yang di kepalanya, menurut penuturannya sendiri, berkecamuk setiap kali pena harus digoreskan. Ia bersikeras setiap izin yang dikeluarkannya harus dipastikan tidak merusak lingkungan standar, yang jika benar-benar dijalankan akan membuat banyak proposal investasi kandas di tangannya. Kalimat santai itu sebetulnya alarm. Ia menyingkap kenyataan yang lebih besar dari sekedar karakter pribadi seorang menteri. Jabatan Menteri Lingkungan Hidup didesain sebagai palang pintu kerusakan, tapi dalam praktiknya kerap terjebak jadi meja stempel bagi ekonomi ekstraktif. Maka soalnya bukan lagi apakah Jumhur punya nurani. Jelas ia punya. Dan itu langka di republik ini. Soalnya, sistem macam apa yang membiarkan nurani satu orang bertarung sendirian melawan ratusan berkas investasi tanpa perlindungan kelembagaan sama sekali? Begitupun, Jumhur menyebut situasi ini cukup seru untuk dihadapi dan dia mengaku tak tahu sampai kapan bisa bertahan. Jika arah kebijakan lingkungan pemerintahan Prabowo hanya bertumpu pada seberapa kuat batin satu menteri menahan godaan tanda tangan, maka nasib lingkungan hidup Indonesia sedang dipertaruhkan pada koin yang bisa jatuh ke sisi mana saja. Dan cepat atau lambat, nurani itu akan menemui titik jenuhnya. Karena itu publik, mulai dari kalangan akademisi hingga aktivis yang kerap lantang bersuara kritis, sudah seharusnya perlu mendukung dan menjaga integritas Jumhur agar tak tergerus seperti pejabat lainnya. Harus tanda tangan baru berjalan untuk kegiatan ekonomi. Nah, karena itu saya terus terang aja di kepala saya ini banyak sekali dilematis yang luar biasa. Kadang-kadang jujur aja saya kalau tanda tangan itu saya merusak alam, izin batu bara, izin ini. Kalau saya tanda tangan saya merusak. Tapi makanya itu saya pastikan ketika dia proses menambah, pastikan juga patuh terhadap aturan lingkungan. Yang harusnya kalau dia patuh, dia tidak akan merusak lingkungan. Kira-kira begitulah. Ya, pokoknya seru lah gitu. Jadi mohon Tuhan. Dan saya nggak tahu bisa bertahan sampai apa gitu ya. Karena kadang-kadang kita lambat nggak menandatangani, dianggap kita menghambat. Ada juga atau moral hazard, ya moral hazard. Jadi artinya satu usaha saya tahu kapitalisasinya ratusan triliun Mbak. Kalau nggak saya tangan nggak jalan tuh investasi. Begitu saya tangan dia jalan. Kan moral hazard Pak. Kalau saya 0 rupiah, ya
istilahnya begitu, karena apa namanya asal semuanya tapi saya tetap meminta tanggung jawab apa namanya tanggung jawab mereka yang salah satunya social integration. Bahkan untuk kasus tertentu ya kalau bisa saham dikasih deh ke masyarakat setempat melalui pemerintah. Itu Pak Priyo yang amat berhormat teman lama di sini. Jadi tadi juga ada salah MC, Insinyur Muhammad Juhidayat, harusnya Insinyur dari Unas Muhammad Juhidayat.